Nah, apa yang terjadi dengan Imam Junaid radhiyallahu anhu? Kalau kita datang perempuan seperti itu, jawab seperti itu, ya mungkin adu argumentasi terus ya. Imam Junaid begitu dengar kalimatnya langsung pingsan. Sing takok ya kaget, "Loh, kok semaput?" Pingsan. Ya, beliau teriak, kemudian beliau pingsan. Hatta khusya alaih. Nah, kenapa pingsan? Tidak mudah. Tidak paham. Mau paham? Ngopi dulu. Orang itu kalau sudah hatinya dipenuhi la haula wala quwata illa billah, mesti tenang. Hatinya ya. Memang latihan dengan murid la haula wala quwata illa billah, latihannya itu. Tapi hatinya betul-betul saya enggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Saya enggak mampu apa-apa, yang mampu hanya Allah. Saya hanya bisa kalau dibisakan Allah. Saya hanya mampu kalau dimampukan Allah Ta'ala. Sehingga hatinya enggak pernah berpaling dari Allah. Allah, 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 Allah. Kemana-mana yang di benaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Ini ada satu kisah nih. Oh, ini tapi ini Imam Junaid loh ya, radhiyallahu anhu. Bukan level kita. Bukan level kita. Ini judulnya perempuan dipoligami marah. Bu, ibu kalau dipoligami marah atau ikhlas? Jujur mawon. Marah, ya kan? Enggak mau. Betul kan Bu? Pemirsa, wanita kan begitu. Dan itu bagian dari indahnya wanita. Punya cinta yang luar biasa. Saya tidak mau. Kamu nggak bisa adil. Pokoknya 1000 alasan akan dijadikan untuk memenangkan argumennya. Kan seperti itu. Nah, termasuk ini kisah. Ya, kisah ini dalam kitab Takribul Usul Litashilil Wusul Lima'rifatillah war Rasul. Karya Said Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekkah. Suatu ketika Imam Junaid radhiyallahu anhu kana jalisan fil masjid ma ashabi. Dia lagi duduk di masjid bersama teman-temannya. Jadi duduknya sama teman-temannya di masjid. Nah, apa yang terjadi? Id atathum ra'atun tukhasimu zaujaha ilaihi faqalat ya Syekh. Datang seorang wanita pakai cadar. Ya wanita bercadar karena di zaman dahulu itu ya nggak usah disuruh pakai masker, wanita maskeran semua. Zaman dulu begitu. Jadi ya apa namanya? Dia nggak mau wajahnya ini dilihat sama orang kok murahman tuh nggak mau dia, larang. Mau lihat wajahku nikahi aku. Wah, larang banget dia. Lihat wajahku nikah aku. Ini zaman dulu di Timur Tengah seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Perempuan ini emosi. Emosi mengadukan suaminya kepada ulama. Nah, makanya saya kalau ada ibu-ibu yang mau mengadukan suaminya kepada saya melarikan diri. Saya enggak terima curhat. Ustaz, Habib ini suami saya begini-begini. Wah ngeluh saya. Salah ngomong kan dikeroyok dua-duanya ya. Bela istrinya diajar suaminya, bela suaminya diajar istrinya. Betul atau betul? Jadi lebih baik udah enggak usah curhat, baca doa yang banyak, nanti ada solusi. Ini Imam Junaid radhiyallahu anhu, Sayyidu Taifah Sufiyah, didatangi perempuan yang marah. Marah karena suaminya nikah lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang datang sama saya bawa suaminya, ya Habib, rabi meneh Habib. Ya. Mudah-mudahan enggak ada kasus seperti itu yang moro ke saya. Ya silakan datangi yang lain, datangi Ustaz Iis, monggo gitu ya. Datangi Abah Edwin ya monggo. Jangan datangi saya tidak terima curhat. Subhanallah. Perempuan tadi faqalat ya Syekh, ana zaujat hadzal rajul. Ana zaujah hadzal rajul. Wahai guru, saya istrinya laki-laki ini. Saya istrinya laki-laki ini. Waqad tazawaja alayya imra'atan ghairi. Dia sudah menikah lagi dengan wanita yang wanita itu bukan aku. Oh ya benar ya, nikah lagi bukan dia ya. Dia udah menikah lagi nih, menikahi perempuan selain aku, nikah lagi dia. Saya dipoligami.
bahasa sekarang kan begitu ya. Saya dipoligami, marah ini perempuan tadi. Faqala laha syekh, yajuzu lahu thalath ghairu. Katanya Imam Junaid nyantai, maaf Bu, kalau dalam syariat, dia nikah dengan perempuan lain, 3 perempuan lagi boleh. Selain kamu. Jadi total 4 itu enggak jadi masalah dalam syariat. Coba kalau ibu-ibu marani Imam Junaid dijawab begini, kira-kira bagaimana? Wah, golek guru liane enggak. Ustadznya saya enggak cocok ini. Walaupun udah bisa terbang ustadznya, oh enggak cocok ini, enggak cocok. Ganti ustadz yang lain. Ya ganti ustadz yang lain, ganti guru yang lain. Enggak cocok ini. Nah, ini perempuan tadi minal al-ngeyelin. Ngeyel. Dengan argumennya. Dia pun berkata, faqalat lahu ya syekh, lau yajuzu kasfu wajhil ajnabiyah, lakasyabtu laka an wajhi. Ya. Tadi Imam Junaid kan ngomong, buat suamimu tuh nikah perempuan 3 lagi halal. Nikah kok halal. Nah, istrinya yang ngadu tadi ya berargumen sama emosi itu ya. Bu, kira-kira kalau ibu dibegitukan emosi enggak Bu? Emosi kan ya, emosi. Ya emosi ngomong, ya Syekh, wahai guru, seandainya saya ini dalam keyakinan yang saya yakini, karena kan ada 2 pendapat yang mengatakan satu cadar itu wajib, artinya menutup wajah itu kepada pria ajnabiyah wajib. Sebagian lain mengatakan wajah bukan aurat yang wajib ditutup. Ya, beda pendapat ulama. Nah ini perempuan ini yang menganut madhab bahwasannya menutup wajah kepada pria ya ajnabiyah yang pria yang bisa dinikahi gitu ya, yang bisa dinikahi, maka itu hukumnya wajib. Dia pun berkata, seandainya saya boleh buka cadar saya ini, kemudian engkau melihat wajahku, ya, engkau melihat wajahku, pasti kamu akan memutuskan hukum yang berbeda. Engkau akan berkata, bi anna mithli la yu'thar alaih. Perempuan seperti aku itu tidak layak untuk dipoligami. Maksudnya aku kiayu dulu. Paham ya? Ini bahasanya perempuan pintar kan rodok bulet sidik ya. Bulet, bahasanya bulet. Seandainya ini wajahku boleh tak buka. Kamu lihat wajahku mesti ngomong, wis di bojo kaya ngene cek rapi meneh, ora entuk haram. Kamu akan fatwakan begitu. Paham ya Bu ya? Yang paham, yang enggak paham enggak usah paham. Nah, apa yang terjadi dengan Imam Junaid? Radhiyallahu anhu. Kalau kita datang perempuan seperti itu, jawab seperti itu, ya mungkin adu argumentasi terus ya. Imam Junaid begitu dengar kalimatnya langsung pingsan. Sing takok ya kaget, lu kok semaput? Pingsan. Ya, beliau teriak, kemudian beliau pingsan. Hatta khusya alaih. Nah, kenapa pingsan? Tidak mudah. Tidak paham. Mau paham? Ngopi dulu. Ya, jangan lupa Afia Coffee menambah pemahaman insya Allah. Ya, yang ngantuk-ngantuk jadi melek. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Katanya Imam Junaid setelah siuman, ditanya, kenapa kamu pingsan? Mendengar alasannya perempuan ini, kok kamu pingsan kenapa? Jawabannya begini, lah perempuan ini punya kecantikan, dia bisa mengatakan pada suaminya kok, kalau kamu punya istri secantik aku, gak pantas kamu ngelirik yang lain. Sementara saya punya Allah yang maha indah, kok saya ngelirik yang lain. Paham enggak? Jadi orang soleh itu kalau dengar kalimatnya perempuan tentang poligami, di kepalanya itu bukan poligami. Orang soleh di kepalanya langsung Allah nih, Allah. Ya Allah, ini perempuan ini gak mau dipoligami. Karena dia punya kecantikan yang luar biasa, dia marah. Lantas bagaimana Allah yang udah baik, Allah yang udah
sangat sayang sama saya. Allah yang maha indah. Dengan dibuktikan keindahan ciptaan Allah luar biasa. Itu menunjukkan maha indahnya Allah Ta'ala. Nah kok saya masih lihat makhluknya, saya nggak lihat Allah. Ya pasti Allah juga marah sama saya. Takut ini Imam Junaid semaput. Pingsan. Nah kita sudah dengar begini ya biasa-biasa wae. Iya kok iso ya? Gak nyambung kita. Kenapa? Gak level mas, ini Imam Junaid pemimpinnya para sufi, pimpinnya para ulama. Memang ini makomnya luar biasa. Cerita ini saya sampaikan untuk ngasih gambaran gitu. Jadi orang-orang soleh itu memang level hatinya lain. Kelihatannya duduk sama kamu, sama saya, duduk sama kita. Kopi sama kopi, teh sama teh, air sama air. Iya. Masuk angin sama-sama masuk angin, tapi hatinya beda Mas Benten. Hatiku dan hatimu dunia. Hatinya beliau-beliau itu akhirat. Terus dengar apapun diartikan akhirat. Dengar apapun otomatis klek akhirat. Klek akhirat. Lah kita kan enggak. Ketok duit dunia. Begitu duit dunia. Dunia dan dunia. Na'udzubillah min dzalik.